Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Hai, apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat Agung untuk yang merayakan. Kita ketemu lagi di Ngobrol bareng HW di IG Her World Indonesia. Thank you yang sudah bergabung. Topik kita kali ini apa? Kali ini kita ingin tahu apa sih triknya bisa sukses menggalang dana, tapi sesuai dengan gaya kita masing-masing. Masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah masyarakat yang sangat bergotong royong. Kemarin saya dengerin juga live IG-nya dari Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Beliau juga memberi statement bahwa masyarakat Indonesia itu sangat gotong royong sehingga tidak sulit untuk menggerakkan atau membangunkan rasa empati mereka terhadap suatu hal gitu, terutama untuk hal yang positif ya. Nah, saya di sini juga akan mengundang dua generasi yang sangat cakap di bidang penggalangan dana, yaitu yang satu adalah sebentar lagi saya undang di sini adalah Mbak Hana Manuela. Beliau adalah founder dari Diberi Untuk Memberi. Oke. Ya, hai Hana. Yeay, hai semuanya. Luar biasa baik. Ya. Gimana kabarnya? Baik-baik juga. Semoga semua juga dalam keadaan sehat. Walaupun stay at home-nya kayaknya tampaknya akan diperpanjang 2 minggu ke depan, ya kita tetap harus ikut peraturan pemerintah untuk stay at home, aman di rumah ya. Kita akan ngobrol tentang sukses menggalang dana. Nah ini Hana ini adalah, saya sudah perkenalkan tadi kepada yang bergabung. Hana Manuela adalah salah satu founder atau kamu sendiri foundernya dari Diberi Untuk Memberi? Awalnya aku mulai sendiri, tapi berjalannya waktu kita punya tim, jadi punya founding timnya juga. Oh gitu, oke. Ya. Mungkin bisa diceritakan ya Hana, apa sih awalnya yang memotivasi Hana untuk membentuk yayasan Diberi Untuk Memberi? Bagus banget ya namanya, Diberi Untuk Memberi. Jadi kalau kita sudah diberi, artinya kita memang harus memberi kepada lebih banyak orang lagi gitu. Nah, betul banget. Apa motivasi awalnya nih Hana? Mungkin bisa cerita sedikit tahun berapa dan bagaimana? Ini awal mulanya tuh bukan kebetulan juga sih. Pas itu diajak temen pergi jalan-jalan ke Lampung Timur, namanya Labuan Maringgai. Jadi diajak main ke sana. Tujuannya pergi main. Oh, main terus, aja ya? Main doang nih. Terus ketemu sama salah satu local heroes. Local heroes tuh maksudnya orang yang memang tokoh masyarakat, yang memang punya social impact. Jadi itu pun perkenalannya nggak disengaja. Jadi lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, dikenalkanlah dengan satu bapak ini. Nah, bapak ini punya hati dan jiwa sosial yang sangat tinggi. Kebetulan di daerah situ banyak isu tentang begal. Jadi tahun 2016 tuh. 2016 kan di isu begal, isu begal kan banyak banget nih. Indonesia pun heboh kan. Dan banyak banget begal-begal itu tuh datangnya dari Lampung. Bukannya aku mau stereotype, tapi memang some cases mereka tuh berasal dari Lampung Timur. Jadi si bapak ini nih punya satu panggilan, pokoknya dia mau memutuskan mata rantai si perbegalan. Caranya gimana? Dia mau melakukan pendidikan karakter ke anak-anak. Jadi social missionnya tuh udah bagus banget. Nah, dia kasih les gratis, dia kasih bimbel gratis untuk adik-adik ini untuk belajar pembangunan karakter. Nah, aku datang di ketemu daerahnya dengan beliau dan aku ngobrol menarik nih. Dan aku datang ke rumah belajarnya, aku ngeliat kondisi yang tidak terlalu layak lah untuk sebuah rumah belajar. Nah, dari situ aku bilang, apa yang aku bisa bantu Pak? Kalau aku punya kemampuan mungkin dari teman-teman kita kumpul beberapa gitu ya, kita bisa bantu. Kita belikan meja lipat yang kecil, beli buku-buku baca. Aku jadi bilang sama bapak itu, yang tadinya mau jalan-jalan akhirnya end up dengan social mission juga ya Hana? Iya, dan dipertemukan dengan orang-orang yang memang punya hati dan jiwanya ke misi sosial, misi kemanusiaan. Dari situ mulai. Dari situ aku fundraising, 2 bulan kemudian aku datang lagi.
Nah, setelah aku melakukan fundraising itu, teman-teman nih mulai banyak nih yang tanya, kapan lagi bikin kegiatan seperti itu? Nah, fundraisingnya waktu itu hanya di kalangan teman-teman atau sudah lewat platform seperti kitabisa.com? Itu awal 2016 aku mulai dari media sosial dulu, dari WhatsApp lah, dari Instagram. Terus aku juga sempat pakai Kitabisa awal-awal 2016. Jadi dari situ aku juga belajar banyak gimana sih dikasih kepercayaan. Karena fundraising itu intinya juga trust. Kalau orang nggak ada trust sama aku, gimana kita mau jalanin? Masih ingat nggak waktu 2016 itu ada berapa banyak dana yang tergalang untuk si Bapak di Lampung ini? 6,2 juta. Nilainya 6,2 juta. Kita belikan meja lipat yang anak-anak gitu loh. Kan bimbel tuh mereka pakai yang warna-warni lipat yang kecil. Karena ini bimbelnya untuk anak TK dan SD. Itu crucial, katanya crucial age katanya kalau jadi mereka mau fokus pendidikan karakter di usia itu. Jadi aku bilang ya udah kita beliin nih meja-meja kecil yang lucu. Terus kita beliin perlengkapan sekolah. Biar mereka senang aja. Biar mereka termotivasi datang ke sana pun dengan tujuan semangat sekolah karena ada tempat belajarnya bagus gitu. Lebih layak. Lebih layak. Dan gitu. waktu itu Hana sendiri merasakan seperti apa ketika melihat mereka udah lebih rapi belajarnya gitu? Hananya merasa apa? Termotivasi lebih banyak lagi ya pastinya? Iya. Dan seneng banget ternyata pas jalan-jalan bukan hanya jalan-jalannya dapat tapi misi sosial pun tersampaikan gitu. Itu sih yang pulang-pulang. Itu proyek pertama gitu. Ya? Proyek pertama dan namanya kenapa diberi untuk memberi juga. Aku jadi satu bahan renungan. Kan kita juga diberi kesempatan. Aku diberi kesempatan ke Lampung Timur. Aku diberi kesempatan untuk punya privilege gitu. Dan aku pikir ini saatnya aku belajar untuk memberi. Makanya namanya diberi untuk memberi. Karena kita kan diberi kesempatan lah, diberi privilege. Nah sekarang untuk saatnya kita juga belajar memberi. Gitu. Memberi ya. Jangan lupa ya yang udah join di sini, diberi untuk memberi, alamat Instagramnya diberi underscore untuk diberi untuk underscore memberi. Tapi di type down diberi untuk memberi langsung keluar kok. Langsung keluar ya. Gitu. Jadi kalau yang mau tahu program-program lebih lanjut dan apa saja yang sudah dilakukan oleh diberi untuk memberi ini, bisa langsung follow Instagramnya diberi untuk memberi. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi, dalam suasana seperti sekarang, semua orang kayaknya bergerak ingin membantu sesama ya. Jadi itu boleh dibilang menjadi sebuah tren bahwa kita harus bergerak bersama dengan teman-teman, dengan masyarakat yang lebih luas untuk melakukan crowdfunding gitu. Mungkin kalau hanya kalangan tersendiri aja, misalnya teman-teman aja di WhatsApp group atau family aja, itu akan lama-lama ya bosen juga ya, bukan bosen, lama-lama kok dia lagi yang menyumbang dan impactnya juga kurang luas gitu ya. Nah sekarang dalam keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, apa yang sedang dilakukan oleh Hana? Dari Doom diberi jangka panjang. Tapi bukan Doom yang itu ya. Iya. Ya, Doom sedang menjalankan program apa untuk pandemi COVID ini? Dalam 1 minggu terakhir kita juga fundraising untuk pembelian masker non medis dan juga kita kasih bantuan sembako dan kita memang fokusnya lately ke Indonesia Timur dan aku percaya banyak banget teman-teman yang buka fundraising domisilinya di Jabodetabek dan menurut aku kenapa enggak kita reach out yang di ujung sana gitu, yang di Indonesia Timur. Apa alasannya waktu itu? Kenapa Indonesia Timur bukan Indonesia Barat misalnya? Khususnya NTT ya, maksudnya Indonesia Timur kan luas banget gitu. Jadi kenapa kita pilih NTT pun karena kita udah punya local heroes. Jadi kalau mau, ini salah satu tips juga ya, kalau memang mau fundraising segala macam, pastikan kita punya perpanjangan tangan lagi. Local heroesnya ada gitu. Dan di situ aku udah ketemu berapa kali, sudah pernah kerja sama berapa kali, ya sudah pada saat ada kebutuhan masker dan bahan sembako kita salurkan. Nah, bersamaan dengan pandemik ini, ternyata di NTT ini juga lagi musim DBD kan. Jadi, DBD ya? Angka DBD pun juga tinggi di sana. Maksudnya setiap tahun memang tinggi, tapi puncaknya ada bersamaan. Iya, bersamaan sama pandemik ini. Jadi kita pun punya panggilan, udah kita juga mau berpartisipasi, terus ambil bagian dalam mitigationnya DBD. Jadi kita juga mau rencananya kirim kelambu
ke desa-desa. Ada dua sih yang kita udah identified, itu Kabupaten Soe dan Sika. Kedua, kita juga rencananya mau kasih fogging, tapi dengan koordinasi dinas kesehatan. Oh, setempat ya. Jadi dengan koordinasi dengan mereka. Karena ternyata kalau kita mau semprot-semprot DBD gitu ya, nggak boleh sembarang. Karena itu kalau jadi kita mendingan ngikutin aja aturan yang ada gitu. Untuk sekarang fundraisingnya berhubungan dengan corona, kita fokusnya cuma 2, masker non medis dan juga bantuan sembako. Kalau yang DBD juga kita kasihnya dalam bentuk kelambu dan bantuan untuk fogging. Oke. Untuk gerakan ini kan nggak mungkin kamu sendirian ya. Sekarang ada berapa banyak kadernya DUM? Kalau kita internal ya, maksudnya di yayasan kan ini sudah jadi yayasan. Di yayasan itu kita ada ber-12. Dan kalau di total volunteer dari Jakarta, Bandung, Jogja, total of volunteer di 3 kota itu sampai 250. Wow. Itu bagaimana untuk membuka volunteer itu? Kalian bikin pengumuman di Instagram atau mengontak orang daerahnya untuk menyebarkan informasi volunteer itu gimana? Kalau yang di Bandung dan di Jogja, kita juga partner up dengan salah satu komunitas gitu, namanya Kampus Update. Jadi kita barengan bikin activity. Aktivitinya beda dari corona ini. Kita dulu pernah bikin bagi-bagi nasi kotak kayak gitu, bikin sharing session juga. Tapi kalau yang untuk pandemik ini yang jalan tuh internal team dan juga koordinasi dengan local heroes. Jadi kita punya koordinator di NTT. Kebetulan kita punya koordinator ada 3, 1 di Lombok, 1 di Soe, 1 di Kupang. Gitu. Oke, iya karena kan saat ini nggak mungkin pergi ke sana langsung ya Hana ya, karena kan kita nggak bisa terbang dan lain-lain, banyak sekali keterbatasannya kan. Betul. Jadi makanya penting banget local heroes sangat berperan memegang peranan. Iya dan dia yang tahu situasinya di sana, dia yang tahu apa lapangan. yang dibutuhkan. Ini tadi ada yang tanya, katanya sampai batas kapan sumbangannya terbuka? Kita nggak ada kasih deadline karena kan kita masih lihat progres ini ya, progres untuk pandemiknya. Tapi kita udah kirim bantuan dulu, jadi kita udah kirimkan dulu bantuan. Kita mungkin akan buka sampai setelah Lebaran. Jadi kita masih lihat dulu kondisinya bagaimana, karena ada beberapa kayak di Lombok Timur kan mereka sangat kena pariwisatanya kena dampak dari corona. Di situ banyak banget keluarga yang istilahnya harian, buruh harian, mereka kena dampak. Jadi kita kasih bantuan sembako nilainya 100.000, tapi it means a lot bagi mereka. Jadi satu paket masih berlangsung terus ya sampai saat ini. Kita kita lihat, kita pantau terus. Untuk sekarang aku oversee sampai Lebaran lah. Gitu. Sampai Lebaran kita akan tetap. Dan yang saya ingin tahu juga nih, Hana tuh karena saya kenal dengan Intan. Menurut Intan itu katanya Hana itu dari mulai kuliah itu nggak bisa diem orangnya gitu. Apa aja semuanya mau dikerjain. Nah, untuk memberi ini kamu bikin waktu kamu masih kuliah ya? Di BINUS ya waktu itu ya? Pas itu kuliah di BINUS Inter. Jadi 2016 masih? Oh masih di kuliah. Udah lagi skripsi, makanya masih bisa pergi main. Oh gitu. Jadi pas lagi skripsi, aku ke Lampung Timur. Terus setelah dari situ kan punya banyak waktu. Jadi aku juga kebetulan sukanya traveling ke rural area. Traveling tuh pergi yang ke remote area gitu, pedalaman. Jadi pas lagi jalan, memang aku punya misi, aku mau ketemu sama orang yang memang bisa jadi perpanjangan tangan local heroes-nya. Jadi aku memang sambil jalan-jalan, sambil cari tahu orang-orang di sana gitu. Dan memang itu namanya jodoh ya? Iya, jodoh jalannya bener, kita diperkenalkan sama orang yang baik, banyak banget yang mau bantu, mau dibantu dan mau bantu gitu. Seneng banget dengernya. Coba kalau semua anak-anak muda tuh selancar ini ya, untuk bikin sesuatu yang baik dan menggerakkan hati orang gitu. Kalau dilihat dari 2016 sampai sekarang ini kan udah 4 tahun ya Hana ya. Nah dari program-program yang kamu bikin itu kan pasti ada yang kamu paling banggakan gitu. Aduh ini program yang paling membuat saya kayaknya sangat bersyukur, sangat berterima kasih bisa menjalankan program ini. Ada nggak di dalam kurun 4 tahun itu atau ada sih kayak flagship program lah ya, program yang dari awal kita initiate sampai hari ini. Ada 2 sih, satu ini yang di Jakarta, Bandung dan Jogja kita punya project nasi kotak, nasi kotak kita bagi-bagiin, tapi dan misi kita mau kasih apresiasi
kasih ke siapa? Kasih ke petugas orange, bisa petugas sampah, ke tukang sapu jalanan gitu. Terus kita juga kasih ke pedagang lansia, tujuh memotivasi mereka, dan kita mau apa ya? Kasih kotak tuh sebagai simbolis aja, Pak, tetap semangat ya. Jadi pas kita bagi-bagi banyak volunteer pun merasa kayak kita harusnya bersyukur. Dengan nasi kotak aja mereka senang banget gitu loh. Dan kita pun yang memberi pun senang gitu. Nasi kotak ini kamu kolaborasi dengan catering atau gimana? Jadi kita kolaborasi sama pabrik ikan. Jadi mereka punya kelebihan stok, mereka kasih ke kita. Nah, dari kelebihan stok ikan ini kita olah. Nah, siapa sih yang mengelola daerah Palmera? Banyak ibu-ibu rumah tangga. Jadi ini bikinin nasi kotak. Jadi kita pun kasih mereka seperti upah. Jadinya kita beli dari mereka, misalnya harganya 15.000. Ini Bu ikannya, nanti satu kotak nilainya 15.000 buat ibu dan kelompoknya lah gitu. Jadi gitu. Jadi kalian yang mencari vendornya gitu ya? Betul. Dan vendornya kita usahakan cari kelompok ibu-ibu atau memang kalau enggak UMKM. Jadi kita pernah tuh bagi-bagi sampai 800 nasi kotak, kan kita harus split tuh ya, harus dibagi gitu. Jadi beberapa ada yang tukang nasi goreng, kebetulan kita kenal dan kita pernah kasih bantuan renovasi gerobak, ya udah kita kasih 200, mereka masak gitu. Jadi istilahnya diberi untuk memberi juga prosesnya. Jadi kayak kita diberi ikan, kita memberi lagi gitu. Dan mereka pun memberi tenaga untuk program ini ya. Betul, dan memang mereka jadinya dapat additional income dari nasi kotak ini kan. Nah, kita pun jadinya dari DUM kita fundraising di mana? Di media sosial. Dan balik lagi ini simple banget, idenya cuman nasi kotak dan intinya kita mau berbagi aja, simple act of kindness. Kita mau bagi ke saudara-saudara kita, ke para pekerja umum yang memang mereka itu berjasa gitu. Jadi kita datang turun kanan, kita bagi-bagi nasi kotak. Dan itu kita udah lakuin di Jakarta, Jogja, dan Bandung. Lalu ini ada yang nanya nih dari followers, Hana itu selain DUM itu kerja juga atau enggak? Karena kan ini bagi waktunya lumayan harus pinter-pinter nih ya, supaya program jalan dan pekerjaan juga jalan gitu. Profesi kamu apa yang pokoknya? Sekarang aku development professional, jadi aku kerja di salah satu international organization full time. Terus aku juga punya side job, bukan side job ya, maksudnya ini family business yang aku bantuin. Aku punya tour and travel di Belitung, jadi kadang aku juga split my time, bagi waktu gitu. Bener Ibu Intan, kamu memang gak ada habis-habisnya tenaganya ya. Jadi sebenarnya bukannya kamu aku kerjakan. Ya, bukannya aku. Tapi menurut aku kalau aku bisa bantu. Jadi kan kita punya waktu seminggu, let's say ada berapa jam gitu ya. Aku bagi split lah. Jadi buat DUM pun aku allocate 10 jam per minggu. Oke, memang dialokasikan 10 jam itu untuk DUM ya. Mungkin kamu ada tips bagi orang-orang yang ingin juga membuat gerakan-gerakan serupa, apa tipsnya dan mungkin do and don'ts? Tipsnya ya, Pak, kita punya tagline, kita punya satu key message di Berintuk Memberi. Kita share, kita inspire, and we empower gitu. Dari 3 kata itu sebenarnya merefleks empowering, share, inspire, and empower. Jadi dengan tujuan biar orang lain terinspire, mereka juga ngelakuin hal yang sama. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan bagi-bagi nasi kotak, dengan harapan ada orang lain melakukan hal yang sama. Jadi we inspire other people to do the same thing. Terus kita ujung-ujungnya kita bisa saling empower satu dan lainnya, dan juga empower society. Itu misinya kita. Jadi share, inspire, dan empower itu benar-benar nge-reflect dari di Berintuk Memberi itu. Aduh, terima kasih banget sharing waktunya, Hana. Semoga senang banget bisa sharing berjalan juga. Terus. Iya, semoga terus berjalan terus dan sesuai dengan tagline-nya. Semoga menginspirasi semua orang dan juga dalam waktu yang bersamaan juga mengempower semua orang gitu. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa follow Her World Indonesia, udah pasti harus follow. Kemudian follow juga untuk tahu program-programnya DUM ada di Instagram Diberi Untuk Memberi. Oke, thank you Hana. Talk to See you next time. Bye. Stay healthy ya. Bye. Oke. You too.